Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan bacaan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita berikan tema mensyukuri pilihan Allah di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada teman anak saya bermain ke pastori. Bersama dengan anak-anak saya, mereka begitu asik membicarakan tentang cita-cita atau keinginan mereka jika kelak menjadi dewasa. Aku ingin menjadi seorang ibu. Demikian salah satu di antara mereka mengungkapkan keinginannya. Oh, aku ingin menjadi guru. Aku ingin menjadi sopir. Demikian yang lain secara bergantian berbicara. Lalu teman anak saya berkata demikian. Aku ingin menjadi orang kaya. Punya mobil yang bagus dan bisa kemana-mana. Demikianlah cita-cita yang diungkapkan dengan kepolosan mereka. Yang menarik dari yang terakhir tadi, bahwa menjadi kaya adalah hal yang penting di dalam kehidupannya. Itulah yang diharapkan nanti akan terjadi di dalam hidupnya dan bisa membuatnya berbahagia. Jika mau jujur, ungkapan dari teman anak saya tadi bisa jadi juga menjadi keinginan kita. Bukan hanya cita-cita anak kecil, namun juga menjadi harapan kebanyakan orang dewasa. Siapa tahu yang tidak ingin menjadi kaya? Punya rumah bagus, punya ladang atau sawah yang luas, sapi atau kambing yang banyak, punya pekerjaan yang memberikan penghasilan banyak, kehidupan yang mapan dan terjamin kebutuhannya. Punya sepeda motor atau mobil yang bagus, punya smartphone atau HP pintar yang bagus juga, dan yang masih banyak lagi bisa kita sebutkan. Ya, itulah keinginan banyak orang. Namun pertanyaannya, apakah dengan menjadi kaya secara materi atau duniawi atau serba ada tadi secara otomatis juga menjadikan kehidupan pribadi tersebut mensyukuri berkat Tuhan di dalam kehidupan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibarat membangun rumah, pondasi itu amat penting. Untuk bisa dibangun bentuk atau model rumah yang baik, harus dibangun dasar yang kokoh. Gagal dalam membangun pondasi sama saja gagal dalam membangun rumah secara keseluruhan. Demikian juga dengan iman. Gagal memahami dasar iman Kristen sama saja gagal dalam membangun kehidupan di dalam Kristus yang dibangun di atasnya. Rasul Paulus tidak mau jemaat di Efesus gagal dalam membangun rumah iman. Ia ingin dasar iman ini menjadi pondasi yang kokoh. Dan pondasi ini terpahami oleh jemaat dan mampu menumbuhkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat di Efesus hidup di tengah-tengah masyarakat yang percaya kepada Dewi Artemis. Bahkan bagi penduduk Efesus, Dewi Artemis dianggap sebagai pelindung mereka. Oleh karena itu orang-orang Efesus mengupayakan hidup yang sesuai agar Dewi yang dipercayai itu terus melindungi dan juga memberkati. Nah, di antara orang Efesus banyak pula yang mempergunakan ilmu sihir yang menjadi andalan atau pegangan di dalam kehidupan. Ini bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19.
Nah, dalam situasi masyarakat yang demikian, Rasul Paulus mengingatkan dan memberikan petunjuk agar iman jemaat di Efesus tetap dibangun di atas dasar yang sesuai dengan apa yang pernah disampaikan sebelumnya saat ia melayani mereka untuk pertama kali. Beriman kepadanya adalah memulai sesuatu yang baru. Praktik-praktik kehidupan lama yang tidak sesuai dengan hidup di dalam Kristus perlu untuk diperbaharui atau bisa juga ditinggalkan. Pembaruan ini dimulai dengan membangun fondasi yang kokoh akan iman di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah fondasi awal atas perubahan-perubahan yang diharapkan di dalam Kristus lah. Demikian Rasul Paulus menekankan mereka mendapat bagian dalam karya keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Melalui Kristus, karya penebusan Allah dilakukan dengan cara mengorbankan dirinya. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-11. Hal ini dilakukan berdasarkan kasih karunia yang telah dirancangnya sejak semula bahwa manusia yang berdosa perlu diselamatkan. Jadi pada awalnya bukan jemaat Efesus yang berperan di dalam menentukan hidup di dalam Kristus. Di dalam Yesus Kristus inilah jemaat di Efesus mendapatkan kekayaan rohani yang demikian besar. Karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus ini mampu diterima dengan hikmat dan pengertian. Inilah yang tertulis di dalam ayat yang ke-8 tadi. Loh, mengapa demikian? Karena hal ini berbeda dengan kepercayaan umum orang-orang Efesus. Jika mereka ingin mendapatkan banyak berkat, kekayaan, hidup bahagia, maka yang pertama dan yang utama adalah bagaimana mengupayakan cara-cara untuk menyenangkan Dewi Artemis tadi. Dengan melakukan ritual-ritual yang dipercaya bisa mendatangkan berkat. Lalu dalam iman Kristen, kebahagiaan itu sudah diberikan di dalam Kristus yang telah memberikan keselamatan. Melalui karya Kristus juga diungkapkan rahasia, bukan hanya kehidupan di dunia ini, namun juga kehidupan yang akan datang, yakni di surga. Demikian yang tertulis di dalam ayat yang ke-10. Sehingga hal ini bukan hanya sekadar apa yang dilihat dan dinikmati saat ini, namun juga terkait dengan kehidupan yang akan datang. Ya, Allah yang penuh kasih karunia telah memilih jemaat di Efesus, dan ini patut disyukuri. Pemilihan ini dianugerahkan kepada mereka yang sebelumnya adalah orang-orang berdosa dan penuh dengan pelanggaran. Bahkan Rasul Paulus menyebut di dalam pasal 2 ayat yang pertama sebagai orang-orang yang mati. Karena memang itulah adanya. Secara jasmani orang-orang Efesus masih hidup, tetapi secara rohani sudah mati karena ada di bawah penghukuman akibat dosa. Kehidupan yang saat ini dirasakan oleh jemaat Efesus menjadi begitu berbeda. Memang sama-sama masih hidup secara manusiawi sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Efesus. Namun karena sudah menerima anugerah di dalam Yesus Kristus, kehidupan mereka menjadi berbeda. Identitas pembeda ini ditegaskan oleh Rasul Paulus agar menjadi daya gerak yang mengubah pemikiran dan juga perilaku jemaat Efesus menjadi manusia baru. Kita bisa membacanya di dalam pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Dan juga menjadi anak-anak terang. Pasal berikutnya di pasal 5 ayat 1 sampai 21 yang semuanya itu terwujud dalam tindakan kasih.
Ajaran yang demikian mendasar ini diberikan kepada jemaat di Efesus sehingga mereka menyadari keberadaannya sebagai umat yang telah dipilih Allah. Dengan pengajaran yang benar, mereka mampu mengidentifikasi atau mampu memahami dirinya di hadapan Allah sekaligus di tengah-tengah orang-orang Efesus. Jemaat di Efesus telah menerima karunia Allah itu. Ini adalah karunia yang begitu besar. Bukan hanya karunia di dalam kehidupan dunia ini, namun juga karunia di surga yang perlu terus-menerus disyukuri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kepada cerita pada awal khotbah tadi tentang teman dari anak saya, bahwa kebanyakan orang akan merasa bahagia jika mendapatkan sesuatu yang diharapkannya di dunia ini. Jika mendapatkan hal-hal yang ada di dunia ini saja bisa mendatangkan kebahagiaan, maka sebenarnya kita patut lebih bisa berbahagia. Meskipun kenyataannya ada banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan secara manusiawi, sama seperti jemaat di Efesus. Namun karena hikmat dan pengertian, kita tetap bisa mengucap syukur atas karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dasar ini menjadi penting bagi kita yang mungkin merasa sudah sekian lama mengikut Tuhan namun merasa tidak diberkati. Kita sudah diberkati. Berkat keselamatan di dunia dan di surga. Oleh karena itu, janganlah kita mengurangi rasa syukur kita kepadanya dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Bahkan dalam masalah ataupun pergumulan hidup yang besar sekalipun, tetaplah dalam hidup yang mengucap syukur dengan menyadari kembali hakikat kita yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Itulah kekayaan rohani orang-orang yang terpilih. Begitu pula kita yang masih dalam masa pandemi, kita tetap percaya. Kita kaya karena dipilih oleh Allah di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.